Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kali ini kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Kautsar, Jalan Villa Dago Raya, Pamulang. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini guru-guru kita telah hadir bersama kita, Kiai Syahdan, dan insya Allah nanti akan menyusul Babe Haikal Hasan yang akan mengangkat tema seperti yang telah kita saksikan tadi dalam pembukaan awal, yaitu berkaitan dengan aib terbongkar, terbongkarnya aib. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Warimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rusdi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, para guru, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Babah Haikal, dan juga host kita yang luar biasa gantengnya Al-Mukarram Ustadz Agung M. Izul Haq. Kita doakan semoga beliau-beliau dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja berada, Ibu Bapak Jamaah Masjid Al-Kautsar Villa Dago Pamulang Tangerang Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, begitu sangat besar kasih sayang dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita para hamba-hambanya. Saking besar banyaknya tidak terhitung, tidak terukur, bahkan tidak henti-hentinya Allah memberikan karunia, rahmat, rizki, bahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Padahal diri ini Bapak Ibu suka masih berbuat maksiat. Kerap kali diri ini sering salah, sering kali khilaf, lalai, bahkan masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi Allah terus tidak pernah bosan memberikan karunia, rahmat dan kasih sayangnya. Dan kasih sayang yang sangat besar, anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita adalah Allah menutup aib-aib yang selama ini dan pernah kita lakukan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau aib, maksiat, kesalahan, keburukan yang pernah kita lakukan, Allah kasih tanda dalam bentuk tulisan di wajah kita. Coba bayangin kayak apa muka kita. Di sini suka usil sama tetangga, di sini suka dengki, di sini suka caci maki suami, di sini suka zolimin istri. Masya Allah, penuh tato muka kita. Apalagi yang melakukan kejahatan, kalau misalnya tandanya pasal di wajahnya, banyak angka di mukanya. Melakukan pemalsuan, pipi kanan muncul 244. Pipi kiri melakukan penganiayaan, muncul 351. Mencuri muncul 362. Suka judi 303. Nah, coba bayangin dah, orang yang suka maksiat, suka dugem apalagi. Kalau orang suka dugem, dikasih tanda oleh Allah setiap keluar dari diskotik, muncul nama diskotik, lah malu kita. Di sini
Ada Miles, Alexis, Dragonfly, ilegal, Blowfish. Wah. Apal pengalaman katanya. Na'udzu. Bagusnya Allah nggak berikan tanda di wajah kita. Ya, Allah memang berikan tanda pada setiap orang yang melakukan maksiat, kejahatan dan keburukan. Tapi Allah ngasih tandanya yang nggak kelihatan orang lain. Allah kasih tanda di hati kita berupa noda hitam. Kata Rasul, seorang hamba yang membuat satu dosa, satu maksiat, maka Allah torehkan dalam hatinya noda hitam. Kalau dia bertobat minta ampun, Allah hapus noda hitamnya. Tapi kalau dia mengulangi perbuatannya, Allah tambah noda hitamnya. Makin maksiat, semakin dalam, semakin banyak noda hitamnya, hingga menutupi jiwa dan hatinya. Itulah karenanya kata Allah, kalla bal rona ala kulubihim. Hitam muka, hatinya tertutup. Dengan apa? Dengan maksiat yang mereka lakukan. Na'udzu. Apalagi kalau kemaksiatan, keburukan yang kita lakukan itu bentuknya bau. Kayak apa coba? Sekali maksiat bau badan kita. Semakin maksiat bau badan kita. Masya Allah. Mungkin kita nggak berani keluar rumah. Betul. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Wasi mengatakan, laukana lidzunubi rihun majalasa ilayya ahadun. Kalau seandainya setiap dosa yang aku lakukan itu bentuknya bau, maka nggak ada yang mau duduk dengan saya. Masya Allah. Nih saya nih, kalau nggak ditutupin dosa saya, nggak berani saya ngomong depan sini, nggak berani saya duduk di Ustadz Agung sampingnya, nggak berani. Bisa kebauan semuanya. Na'udzu. Alhamdulillah Allah tutup aib-aib kekurangan kita. Allah tutup kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Itu merupakan bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Tapi awas, hati-hati. Jangan lalai, mentang kita melakukan kemaksiatan, kita makin asik nyaman dengan kemaksiatan. Oh nggak apa-apa, oh aman. Akhirnya makin lama makin doyan kemaksiatan. Lupa kita bahwa itu Allah ditutupi maksiat kita, ngasih kita tempo agar kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang terus melakukan kemaksiatan, terus melakukan kezaliman dan kemungkaran, sementara aibnya ditutup terus, barangkali ini yang menjadi istidrat bagi orang itu. Sebagaimana Al-Quran dalam surat Al Imran ayat 178 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Janganlah orang kafir itu menyangka Allah kasih tempo, tenggang waktu bagi mereka dianggap baik oleh mereka. Tidak. Innama numli lahum liyazdadu itsma walahum azabum muhin. Tapi kami kasih tempo mereka, kami tenggang mereka sesungguhnya hanya untuk semakin menambah dosa-dosa mereka dan semakin besar azab Allah. Na'udzu. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga kita. Ya, semua makhluk manusia pernah melakukan kesalahan, tapi bukan berarti kita mengulang kesalahan-kesalahan terus. Jangan sampai kesalahan itu kita teruskan yang harusnya jadi kasih sayang Allah, maka bagi orang kafir bisa jadi dalam bentuk azab dan murka Allah. Na'udzu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kiai. Silakan kembali ke tempat duduk. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, bukti daripada luasnya rahmat Allah kepada para ciptaannya atau kepada para hamba-hambanya. Hamba-hamba yang setiap saat melakukan dosa bahkan ditutupi oleh Allah
daripada dosa-dosanya. Tetapi yang unik dari manusia atau makhluk yang disebut dengan manusia, mereka malah bangga membuka aibnya di hadapan orang lain. Insya Allah itulah yang akan disampaikan oleh Babe Haikal Hasan tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.